Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan video saya melalui YouTube. Yang terhormat Bapak Irwan Indrayanto dan Ibu Oki Almas Amalia selaku dosen mata kuliah Statistika Pertanian kelas B. Dan yang berbahagia teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, saya Fathia Taurika Rahma dari Prodi Mikrobiologi Pertanian angkatan 2021 dengan NIM 2148585PN17386. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Irwan untuk mengunggah video pembelajaran berupa soal yang diberikan dengan menjelaskan jawaban dari soal yang diberikan tersebut dan diunggah melalui channel YouTube. Untuk menjawab soal-soal yang diberikan, saya mengambil jurnal dan literatur bersama kelompok saya tentang teknik sampling dan uji hipotesis dari jurnal Pertanian Agro dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Padi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di sini saya berasal dari kelompok 19 dengan anggota kelompoknya yang pertama Farah Resita Dewi, yang kedua Noviana Ramadhani Putri Arwana, yang ketiga Oktavia Chandra Rusnaningrum, yang keempat saya sendiri, dan yang kelima Afifah Asriani yang sudah menyusun PowerPoint ini untuk menjawab soal nomor 1. Soal yang pertama, poin A adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian berdasarkan jurnal yang kita ambil untuk mengetahui produktivitas padi di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas padi di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Soal selanjutnya, poin B, yaitu data penelitian. Berdasarkan jurnal yang kita ambil, data penelitian menurut sumber yang pertama adalah data primer, di mana data primer ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu petani melalui wawancara dengan menggunakan bantuan kuesioner. Data primer yang digunakan meliputi data produktivitas padi pada MH dan MK, produktivitas padi yang sering diperoleh selama 5 tahun terakhir, dan produktivitas maksimal dan minimal selama 5 tahun terakhir, input usaha tani, dan data pendukung lainnya. Yang kedua, ada data sekunder, yaitu diperoleh dari instansi yang terkait seperti Dinas Pertanian dan BPS. Kemudian, menurut waktu pengumpulannya, data penelitian dibagi menjadi cross-section, yaitu data yang terlihat diambil memiliki beberapa karakteristik pada satu waktu tertentu. Karakteristik yang diamati antara lain umur petani, tingkat pendidikan petani, jumlah penggunaan pupuk area, jumlah penggunaan alsin atau traktor yang digunakan untuk membajak sawah, dan faktor yang mempengaruhi produktivitas padi. Selanjutnya, menurut sifatnya, data dibagi menjadi kuantitatif karena data yang digunakan pada jurnal yang kita ambil itu berbentuk angka atau numerik. Selanjutnya, ada alasan pengumpulan data. Pada presentasi yang saya tampilkan, sudah terlihat beberapa tabel, ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4.
dari tabel 1, 2, 3, dan 4 tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas usaha tani. Yang selanjutnya, poin teknik pengambilan sampling. Sampling yang diambil berdasarkan proportional stratified random sampling itu adalah metode pengambilan sampel yang melibatkan pembagian populasi menjadi subkelompok yang lebih kecil sehingga disebut dengan strata. Kemudian dilakukan dengan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas menggunakan fungsi persamaan Cobb-Douglas dengan program IView 8. Berikut ini merupakan persamaan Cobb-Douglas yang sudah ditemukan. Dapat dilihat bahwa persamaan Y sama dengan C0 ditambah C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2 ditambah C3 dikali X3 ditambah C4 dikali X4 ditambah C5 dikali X5 ditambah C6 dikali D1 ditambah E. Pernyataan tersebut merupakan persamaan dari Cobb-Douglas yang keterangannya dapat kita lihat dari presentasi yang saya tampilkan. Untuk selanjutnya, ada uji hipotesis yang terdapat pada jurnal. Pengujian pengaruh secara simultan, uji F, dan secara parsial atau disebut uji T. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut, di mana H0 sama dengan C1, sama dengan C2, sama dengan C3, sama dengan C4, sama dengan C5, sama dengan C6, sama dengan C7, sama dengan 0. Kemudian H1 dibanding C1 tidak sama dengan C2, tidak sama dengan C3, tidak sama dengan C4, tidak sama dengan C5, tidak sama dengan C6, tidak sama dengan C7, berarti tidak sama dengan 0. Keterangan dari pernyataan tersebut dapat dilihat dari PPT yang sudah saya tampilkan. Keterangan tersebut mempermudah pemirsa untuk menjawab soal-soal yang tertera. Jadi, hasil hipotesis uji F yaitu ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara nyata yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas F statistik sama dengan 0,000001 kurang dari 0,005, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, uji T yang digunakan untuk melihat secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. Dapat kita amati ya teman-teman. Dari presentasi yang saya tampilkan, kalian bisa mengamati persamaan yang sudah tertera. Oleh karena itu, kita dapat menarik hipotesis uji T, yaitu ada pengaruh signifikan terhadap produktivitas padi adalah X2, yaitu jumlah pupuk area, dengan nilai probabilitas T statistik 0,02 kurang dari 0,05. D1 penggunaan traktor dengan nilai probabilitas T statistik 0,0001 kurang dari 0,05 dan D2 musim dengan nilai probabilitas T statistik 0,007 kurang dari 0,05. Sementara beberapa variabel independen lainnya seperti X1 jumlah benih, X3 jumlah pupuk NPK, X4 umur, dan X5 pendidikan.
sangat berpengaruh positif untuk meningkatkan produktivitas, tapi tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas statistik lebih dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk menjawab nomor 1 poin terakhir, yaitu tentang kesimpulan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat gap atau selisih nilai produktivitas tanaman padi di Kabupaten Sambas antara hasil BPS dan kondisi real di lapangan. Nilai produktivitas rata-rata padi sawah berdasarkan data BPS adalah 2,54 ton per hektar. Sementara kondisi real di lapangan produktivitas padi sawah adalah 3,23 ton per hektar. Sementara produktivitas padi ladang, hasil BPS dan kondisi real di lapangan juga terdapat gap atau selisih di mana hasil BPS menunjukkan produktivitas rata-rata padi ladang adalah 1,40. Sementara real di lapangan adalah 1,83 ton per hektar. Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha tani padi di Kabupaten Sambas adalah jumlah pupuk urea, penggunaan alsitan atau traktor, dan musim. Sementara pendidikan umur, jumlah benih, penggunaan pupuk NPK berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Selanjutnya, nomor 2 tentang margin of error. Sebelumnya, akan saya jelaskan apa sih margin of error itu. Margin of error biasa disebut dengan margin kesalahan, yang digunakan untuk menunjukkan perkiraan persentase atau perkiraan interval yang mengelilingi tebakan yang terkait dengan nilai sebenarnya dari populasi. Margin of error digunakan untuk mengidentifikasi seberapa akurat sampel dari populasi tertentu. Margin of error paling sering digunakan untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan melalui survei. Komponen penting dari margin kesalahan adalah tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan mengacu pada seberapa akurat perkiraan populasi. Pertanyaan selanjutnya tentang apabila alfa sama dengan 5% apabila populasinya 1000. Apabila alfa mencapai 5%, berarti bahwa batas galat atau kesalahan yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan sampling dari suatu populasi adalah sebesar 5% atau 0,05. Kemudian perhitungan dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu N sama dengan N besar per 1 plus NE kuadrat. Oleh karena itu, kita dapat menghitung berapa jumlahnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari jurnalnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.